Sebelum dimulainya pelajaran, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Ibu yang akan memimpin membaca surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, setelah semua membaca surat Al-Fatihah, Ibu akan melanjutkan pelajaran pagi ini ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sholat. Ada yang tahu pengertian sholat itu apa? Baik, sholat menurut bahasa ialah doa. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dari pengertian sholat tadi mungkin ada yang ditanyakan. Baik, Ibu kira kalian sudah paham ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sunat yang dilakukan sebelum sholat. Yang pertama yaitu adzan. Yang dimaksud di sini adalah memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba dengan lafaz yang ditentukan oleh syarak. Yang kedua yaitu iqomah. Iqomah adalah memberitahukan kepada hadirin supaya siap berdiri untuk sholat dengan lafaz yang ditentukan oleh syarak. Adzan dan iqomah hukumnya sunat menurut kebanyakan pendapat ulama. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa azan dan iqomah itu adalah fardu kifayah karena keduanya menjadi syiar Islam. Selanjutnya, syarat-syarat azan dan iqomah. Yang pertama, orang yang menyerukan azan dan iqomah itu hendaklah orang yang sudah mumayyiz, berakal walaupun sedikit. Yang kedua, hendaklah dilakukan sesudah masuk waktu sholat, kecuali azan subuh boleh dikumandangkan sejak tengah malam. Yang ketiga, orang yang azan dan iqomah itu hendaklah orang Islam. Orang kafir tidak boleh azan dan iqomah. Yang keempat, kalimat azan dan iqomah hendaklah berturut-turut, berarti tidak diselang dengan kalimat yang lain atau diselang dengan berhenti yang lama. Yang terakhir yaitu tertib. Artinya kalimat-kalimatnya teratur sebagaimana yang telah Ibu sebutkan di atas tadi ya. Sebelum Ibu menjelaskan lagi, Ibu akan bertanya, sholat fardu itu ada berapa? Ya, yang pertama yaitu sholat subuh, yang kedua sholat duhur, yang ketiga sholat asar, dan yang keempat sholat maghrib, yang kelima sholat isya. Dari syarat-syarat azan dan iqomah ada yang ditanyakan? Baik, Ibu akan melanjut hal-hal yang disunatkan dalam azan dan iqomah. Yang pertama yaitu orang yang azan dan iqomah hendaklah menghadap ke kiblat. Yang kedua, hendaklah berdiri. Yang ketiga, hendaklah dilakukan di tempat yang tinggi agar lebih jauh terdengar. Yang keempat, muazin hendaklah orang yang keras dan baik suaranya agar lebih banyak menarik pendengar untuk datang ke tempat sholat. Yang keenam, membaca sholawat atas Nabi. Yang ketujuh, disunatkan membaca doa di antara azan dan iqomah. Selanjutnya, syarat-syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat.
Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kelima, menghadap ke kiblat. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang rukun sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu niat. Yang kedua, berdiri bagi yang kuasa. Orang yang tidak kuasa berdiri boleh sholat sambil duduk. Kalau tidak kuasa sholat sambil duduk, boleh berbaring. Dan kalau tidak kuasa berbaring, boleh menelentang. Kalau tidak kuasa juga demikian, sholatlah sesukanya, sekalipun dengan isyarat. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima yaitu ruku serta tumakninah atau diam sebentar. Yang keenam, i'tidal serta tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud serta tumakninah. Yang kesembilan, duduk akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang kesebelas yaitu membaca sholawat atas Nabi. Yang ke-12 yaitu memberi salam yang pertama. Dan yang ke-13 yaitu menertibkan rukun. Baik, dari penjelasan ibu tadi ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, ibu akan memberi tugas untuk kalian. Silakan buka buku paketnya halaman 92. Dikerjakan ya, ABCD. Dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, dari penjelasan mengenai tugas tadi ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Sebelum ibu akhiri, mari kita membaca Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.